Dunia semua berasa berubah. Tiba-tiba Amanda ada di depan gue. Semesta tampaknya ingin mempertemukan kami kembali. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah serial Indonesia terbaru yang berjudul Cinta dan Hal Rumit Lainnya. Nah, mantap kan judulnya kan? Oke. Sekarang nih kita udah ketemu kedatangan dua tamu spesial, yakni yang pertama ada Mas Rido Evander, yakni sutradara sekaligus penulis naskah film ini. Apa kabar nih Mas Rido? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat kok. Oke. Nah, yang kedua ada Mas Reza Palevi yang merupakan CEO dan founder Gensmart Indonesia dan juga pemeran karakter Ari. Apa kabar nih Mas Reza? Alhamdulillah baik Mas Setiawan. Sehat ya, puji. Sehat terus. Oke. Nah, pertama-tama selamat nih untuk rilisnya serial ini di layanan streaming Jistun yang pastinya nih menambah istilahnya warna bagi pecinta serial Indonesia. Nah, Mas Rido, kira-kira bisa menceritakan sedikit nggak mengenai premis dari cerita ini dan sebenarnya ini apa sih yang menjadi inspirasi Mas dalam menuliskan naskahnya? Cinta dan hal rumit lainnya secara garis besarnya itu tentang penyanyi yang suka bikin lagu patah hati, tapi ternyata dibalik seberapa personalnya lagu-lagu yang dia ciptain itu ternyata dia, dan itu adalah Amanda yang seorang jurnalis, tapi ternyata kebetulan mereka harus bertemu kembali untuk di satu peristiwa di mana dia harus mewawancarai lagu-lagunya dia yang ternyata itu sebenarnya terinspirasi dari si jurnalisnya sendiri dan dia nggak tahu itu. Secara premis itu. Kalau inspirasinya sebenarnya lumayan banyak ya. Kalau dari soal lagu, saya sebenarnya terinspirasi dari almarhum Didi Kempot karena kan beliau the godfather of broken heart. Saya mikir kayak saya pengen ngebuat satu hal yang seperti Mas Didi ini, Lord Didi, almarhum Didi Kempot itu, tapi lebih diremajakan, yaitu dibuat dalam sosok Angga ini. Bagaimana kita ngebikinnya, kita sesuaikan dengan lagu-lagunya Lord Didi untuk dimasukkan ke personalitinya si Angga. Dan secara cerita, inspirasi sebenarnya lumayan banyak. Salah satunya mungkin kalau pernah nonton tuh 500 Days of Summer, itu salah satunya. Terus Hari Untuk Amanda, Begin Again. Rata-rata kalau film-film romance yang ada hubungannya dengan musik itu kita jadi referensi banget. Bukan dari kisah hidupnya Mas Rido nih. Waduh. Ya, kadang-kadang kan sutradara atau penulis naskah kan ternyata diam-diam ngasihnya bumbunya itu ngomongin sih bumbu, tapi ternyata ini kayak yang ingin kuungkapkan pada dirimu yang tidak tergapai. Ya, kan lagu-lagunya Mas Rido juga yang tulis juga kan ya? Betul. Gimana? Bukan dari itu. Biasanya kalau yang mantap sebenarnya emang ada sedikit dimasukin aja. Sebenarnya nggak kayak full, kayak beberapa kayak dari dialog-dialog itu kayak mungkin kalau orang yang pernah ada dalam kisah saya, gitu, mungkin dia langsung tahu gitu kayak, oh ini jangan mention saya gitu. Gitu sih. Tapi ya nggak semua orang nggak akan bakal tahu kalau misalnya ditanya yang mana satu, ya nggak akan mau ngasih tahu lah. Nanti tiba-tiba di TV pada ngomong atau di netizen itu pada ngomong, oh ini ternyata nih gue tahu nih sama si ini si itu, ngaku-ngaku. Bisa. Aduh, Mas Rido. Oke, jadi dalam arti selain dari mungkin pengalaman biasa sih gitu ya, mungkin dari pengalaman hidup diramu dengan beberapa film musikal yang ada ya. Tadi udah disebutin 500 Days of Summer ataupun misalnya tadi Begin Again dan lain-lainnya Mas Rido ya. Oke, nah sekarang kita ke Mas Reza. Kalau Mas Reza bisa boleh menceritakan sedikit mengenai karakter yang diperankan? Oke. Jadi aku dapat kesempatan nih dari Bang Rido selaku sutradara menjadi peran Ari, di mana Ari itu tokoh yang emang bisa dibilang orang kaya raya, yang emang dari kecilnya itu
nggak dari kecil sih, dari masa-masa sekolah itu berteman sama Angga dan Amanda. Dan di situ bisa dibilang aku paling kaya lah sosok Ari ini. Ya, paling kaya, humble dan emang friendly gitu. Dan ya di situ sih jadi ada cinta segitiga kalau misalnya bisa dibilang gitu antara aku sama sahabat aku sendiri, di mana si sahabat aku sendiri yang bisa namanya itu si Angga, dia sayang nih, dia punya perasaan sama Amanda tetapi nggak bisa ngungkapinnya gitu karena dia punya perasaannya itu terlalu nggak bisa diungkapin lah, baku gitu kalau untuk ke perempuan-perempuan. Nah sementara aku itu ya lebih berani gitu untuk ngungkapin ke perempuan, terutama ke Amanda yang aku suka. Nah disitulah jadinya ya aku duluan nih yang dapetin sosok Amanda, dan dari situ perpecahan pertemanan kita itu mulai pecah nih gitu karena salah satu cewek itu. Kurang lebih sih seperti itu sih kalau untuk sifat-sifatnya yang tadi aku bilang sih, dia itu kaya tapi kayaknya itu nggak sombong gitu, masih friendly dan emang humble ke semua orang gitu sih. Mas Reza itu di dalam kehidupan nyata itu seorang Angga apa seorang Ari? Aduh. Nggak ada di skrip nih. Waduh. Ayo. Kayaknya dua-duanya nggak ada deh. Oh, main aman. Main aman. Mas Ridho kayak tahu bocorannya nih. Langsung diem gitu. Atau pernah ngalamin nggak nih kayak gini nih? Istilahnya ternyata pacar gue itu istilahnya teman gue adalah saingan gue sendiri. Kan biasanya kan di remaja-remaja kan ya pasti ya pernah ada lah, masa sih nggak pernah, nggak mungkin enggak ya. Iya, teman baik kan nongkrong bareng, pas ngelihat Isma kata ngelihat cewek kan barengan lagi nongkrong. Barengan. Rame-rame. Dari rame-rame itu 2 orang pasti ada yang jatuh cinta sama satu cewek. Gimana Mas Reza? Nah, jadi benar pernah. Kalau untuk itu sih masih sekolah ya. Udah ngaku sih. Masih sekolah. Nah, ini kayaknya harus spesifik saat-saat ini. Wah, kayaknya merusak image banget ya. Ini bukan media gosip nih. Oke. Kita ini aja. Ini buat joke aja. Tapi emang bener sih, tanpa Mas Ridho, Mas Reza maupun saya pasti kan kalau kita memang punya teman tongkrongan, otomatis pastilah pernah ngalamin itu. Atau teman kita nih pasti pernah ngalamin nih, 2 orang teman kita atau kita sama teman kita ini jatuh cinta kepada misalnya cewek yang sama lah ya. Dan itu memang inilah yang membuat dalam arti serial ini cukup relate bagi remaja-remaja lah. Mungkin orang kantor pun masih bisa relate juga sih, Mas Ridho ya? Masih bisa. Karena kan cerita kayak gini kan universal, minimal sekali seumur hidup tuh orang pasti pernah ngerasain kayak selama nontonnya, gue dulu pernah ngerasain kayak gini nih. Sekarang gue lagi ngerasain kayak gini nih. Pasti pernah, pasti nggak mungkin enggak. Nah, ciri-cirinya adalah orang yang pernah itu adalah pas ditanya gini gelagapan. Sorry nih Mas Reza. Ini sebenarnya jujur aja ya, waktu lagi syuting itu sebenarnya kisah cinta yang lagi ada ditulis itu beneran lagi kejadian itu waktu lagi syuting. Wow. Oh, ini lagi kejadian sebenarnya. Oh, gitu. Oke, iya. Oke. Jadi ini yang ngomong bukan saya ya. Jadi ini saya bukan gosip ya, bukan gibah ya. Siapa tahu kalau dia dengerin kan dia merasa gitu. Ya, cuman ngomong aja ya. Iya, Siapa tahu ada yang ngerasa, kalau nggak ngerasa udah, nggak ada yang salah. Ini asal jangan ada yang tiba-tiba keluar dari room ini nih. Look, saya keluar dulu ya. Kamera mati. Oke, bercanda. Nah, sekarang Mas Ridho, kita kembali nih. Kira-kira bisa menceritakan nggak Mas ya proses pembuatan serial ini dari ide sampai ke rilisnya? Sebenarnya Cinta dan Hal Rumit Lainnya ini tuh udah, kalau secara cerita ya, itu tuh udah dari setahun yang lalu, itu dari bulan Juni 2020 itu sebenarnya cerita awalnya itu udah ada waktu awal-awal masa pandemi. Waktu itu saya lagi nonton film Sementara Selamanya, serialnya Mas Reza Rahardian, kepikiran bikin cerita kayak kisah cinta gitu, tapi waktu itu persis kayak apa yang kita bakal lihat nonton ini, tapi
bedanya di mediumnya itu dia kayak semacam Zoom gitu. Jadi kayak lagi ngobrol wawancara di Zoom gitu. Terus akhirnya berkembang lagi kayak dulu itu pertama saya ingat banget judulnya Patah Hati Terhebat. Terus abis itu sekitar Desember tuh saya merasa kayak, oh ini kayaknya bisa nih kalau kita nggak Zoom. Saya luasin sedikit dan itu judulnya Aku, Kamu, dan Lagu-Lagu Kita. Dan bahkan selama syuting tuh judulnya masih itu. Waktu itu ceritanya masih kayak fokus di wawancara itu aja, belum meluas kemana-mana. Dan yang benar-benar baru meluas bangetnya itu adalah sekitar berapa ya? 2 bulan sebelum syuting tuh cerita itu benar-benar baru melebar karena waktu itu saya lagi makan gultik di Blok M, makanya ada ntar bakal ngeliat adegan ada makan di gultik. Jadi waktu saya lagi makan itu saya langsung kepikiran, oh iya bisa nih dilebarin ke sini, ini mana. Terus saya waktu itu lagi nonton film apa ya? Lalu ada film romance di bioskop 2021 juga, saya lupa filmnya apa. Terus saya nonton itu makan gultik sana, terus langsung pikir kayak, oh bisa nih diginiin ceritanya, kita bisa luasin ke jalanan, ke mana-mana segalanya, ini bisa nih diginiin. Jadi emang secara perjalanan cerita ini jadi tuh setahun lebih ada mungkin. Dan akhirnya selama 2 bulan itu benar-benar kejar-kejaran banget. Kita kayak langsung pitchingin ke streaming. Karena waktu itu kondisinya waktu lagi di Jakarta, makan gultik besoknya itu emang mau pitching. Tapi waktu itu belum terlalu mikir kayak, sebelumnya itu kita ada satu cerita judulnya setelah dia pergi. Waktu itu mau pitching itu terus tiba-tiba malamnya mikir ganti aja nih, ini lebih bagus. Dan akhirnya tengah malam itu juga saya langsung nulisin proposal pitchingnya, langsung jadi. Terus habis itu setelah udah jadi itu skenario-nya saya kerjain itu sekitar 1 bulanan, setengah bulan saya ngerjain, dan itu diganti-ganti lagi semua konsep yang udah ada ceritanya. Karena yang versi dulu itu emang udah ada skenario-nya, udah jadi juga. Terus saya ubah-ubah lagi, saya ulang-ulang lagi, saya bikin jadi lebih luas. Kalau udah jadi itu sisa 1 bulan dan itu ngumpulin pemain. Dan emang yang paling susah itu sebetulnya nyari karakter Ari. Karena waktu itu emang belum kepikir, aduh siapa yang mau jadi Ari ya? Siapa ya? Mikir gitu. Dan terus tiba-tiba dia nge-DM gitu kan kayak, Bang, aku mau main film. Cocok nih. Langsung gitu. Yaudah yuk. Langsung. Jadi kayak sepanjang proses itu paling lama tuh emang nyari pemain Ari. Beneran nyari pemain Ari itu lama banget. Karena mikir tuh kayak, gimana caranya ngebikin karakter Ari ini karakter yang berbeda. Karena kalau kita ngeliat kondisi di Indonesia, kita nggak pernah nemu, atau misalnya jarang ketemu ada orang kaya yang friendly, yang bener-beneran friendly ke orang-orang yang kelasnya nggak terlalu di tinggi kelas dan dia tuh jarang. Jadi kayak nyarinya pun juga susah. Yang rada wajah itu pas ngeliat dia tuh kayak dia, ini cocok nih, udah ditakdirin nih, udah gitu. Mukanya muka orang kaya ya. Tapi friendly itu. Ya? Itu tapi friendly. Bukan orang kaya friendly maksudnya. Aduh Mas Reza. Orang kaya friendly. Sensitif banget. Canda. Dan akhirnya kita reading ada sekitar 6 atau 5 kali, dan karena lagi pandemi, terus sayanya juga di Batam. Sementara kru kita juga pisah-pisah, nggak ada yang di Jakarta, beneran di Jakarta. Ada yang di Bogor, ada yang di Solo. Jadi kayak kita tuh ngumpul, jadinya praproduksi pun kita semuanya pakai Zoom. Via Zoom kita ngejelasin kayak gini, prosesnya semua kayak gini. Saya sampai nobar nih, kayak pengennya visualnya tuh kayak gini. Terus reading pun kita semuanya online 5 kali, dan sekali pas sehari sebelum syuting itu kita reading offline. Itu sebenarnya gunanya selain untuk mempermantap supaya ini masing-masing nih pemain semua udah tahu wajah lah kira-kira. Itu emang 2 bulan emang kejar-kejaran banget sih. Itu sih panjang itu emang. Itu syuting berapa hari dan di mana tuh lokasinya? Kan pasti kan ngumpul ya. Kan tadi kan Mas Rido di Batam, misalnya Mas Reza di Jakarta, Mas Reza ya. Ya, aku di Jakarta. Nah, di Jakarta tadi ada yang di Bogor. Maksudnya itu syuting itu keseluruhan di mana tuh? Kita keseluruhan semua di Jakarta. Di Tangerang sama di Jakarta. BSD ya? Di BSD sama di Menteng. Daerah-daerah situ. Berapa hari itu? 4 hari syutingnya. Standar kebanyakan serial 6 episode sih. Emang 4 harian. 4 hari ya, jadi full di misalnya di sini satu lokasi pindah lokasi. Betul. Terus keputusan
menjadikan tiap episode itu istilahnya menjadi 6 sampai 8 menit, itu kenapa tuh? Kenapa nggak maksudnya udahlah mendingan misalnya 6 kali 8 menit langsung dibelarin aja, maksudnya dalam arti jadi yang cukup pendek tapi panjang. Sebenarnya kalau pertama kalau untuk urusan durasi itu karena saya juga udah ngeriset nih, kalau orang nonton serial, terutama serial Indonesia kan, peminat serial Indonesia jarang kalinya ada tuh orang kayak, aduh nggak tahan nih, lama banget 40 menit kan, kalau serial-serial itu ada yang 40 menit, 15 menit. Saat saya lihat serial-serial yang 8 menit, orang pada betah nontonnya. Dan kalau misalnya nggak pakai wifi pun, orang nggak akan kemakan banyak kuota. Iya kan bener kan kayak mewakili suara. Iya betul. Iya bener kan kayak kalau 44 misalnya 40 orang nonton, astagfirullahaladzim udah 1 giga habis nih kuota gitu. Jadi kayak mikir kayak 8 menit sampai 10 menit itu durasi yang ideal kalau untuk serial Indonesia, terutama yang serial-serial baru-baru kayak gini. Dan penasaran lah ya, ibarat kata ini kita membaca komik strip itu satu lembar bersambung gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk Mas Reza nih, kan saya dengar ini merupakan debut acting dari Mas Reza nih ya. Kira-kira nih persiapan apa aja yang dipersiapkan oleh Mas Reza nih untuk memerankan karakter Ari ini? Pastinya dari awal itu deg-degan banget, karena dari awal itu Bang Redo itu selalu notice, nanti lawan lo ini yang kemarin itu lawan lo nanti ex JKT48. Di situ kayak wah gila gitu, terus di situ kayak wah berhasil ya. Gue belum pernah sama sekali main sinetron, iklan apapun gitu. Kalau misalnya emang depan kamera sih udah sering, tapi kalau untuk acting kan beda gitu. Ya, tapi kan lu kan ini pemenang Abang None 2013. Masa sih minder kan? Tapi itu kan pegangan. Lagi serius. Iya, kalau Abang None kan kita ibaratnya kayak main otak gitu, kayak ya udah kita tampilin aja yang emang di dalam apa yang kita gitu. Kalau acting ini kan kayak emang di setting gitu kan, kita harus begini, harus nangis, harus marah. Nah, di situ tuh emang yang yang harus gimana caranya tuh gue bisa gitu. Makanya Bang Rido juga selalu, yaudah lu belajar terus gitu. Dari readingnya aja tuh udah kayak minder gitu, kayak masih online aja kita awal-awal itu kan reading lewat Zoom gitu. Terus ada yang benar-benar udah marah-marah banget, teriak-teriak banget gitu. Di situ wah gue belum dapet nih feel gue gitu. Di situ ya udahlah, benar-benar ya persiapannya setiap malam, kadang habis kerja atau habis kegiatan apapun, kadang langsung peran, entah itu marah, entah itu lagi ketawa-ketawa depan sih ini namanya, cermin. Depan cermin di kamar gitu, kayak ya udah ngomong-ngomong sendiri atau baca-baca dialog yang Bang Rido kasih kayak gitu. Terus sih untuk persiapan terus dilatih. Karena iya mau itu makin hari untuk syuting itu makin deg-degan. Pas H1 itu kan kita ngumpul di BSD. Itu pertama kali ketemuan tuh talent. Di situ aja pas lagi reading offline, ada yang nangis, ada yang marah-marah. Gila, itu masih kelihatan puncaknya itu. Oh, itu kelihatan puncaknya kan. Iya, kayak wah gila, di situ udah langsung kayaknya gue nggak jadi aja deh. Takut nanti nyusahin gitu. Udah, ya udahlah. Takut kebanyakan di-cut terus ya. Cut ulang lagi, retake. Iya, takutnya nanti pas di bagian guanya doang nih, ulang kan jadi nggak enak sama yang lain, karena yang lain itu udah biasa main-main ini, pas gue kepoin ternyata dia udah biasa main film-film gitu. Ya udahlah, coba-coba aja belajar, kadang juga sambil teleponan, coba dong lu peranin jadi ini, gue ini, nanti kita kayak ala-ala ngobrol kayak gitu. Kadang juga di cermin ngomong-ngomong sendiri, kadang juga ya di kantor, kadang gitu-gitu aja sih untuk persiapannya. Dan ya udah pede-pede aja. Kalau untuk public speaking kan alhamdulillah lumayan, emang udah biasa kelatih, udah sih gitu. Dan alhamdulillah pas lagi syuting 4 hari itu bisa nyimbangin lah aktor-aktor yang lain gitu. Yes, udah sombong nih. Nah, tadi kan sempat ngomong public speaking nih. Sebenarnya seberapa pengaruhnya isanya Mas Reza kan udah punya bekal sebagai public speaking nih untuk masuk ke
actingnya untuk memerankan karakter si Ari ini nih? Maksudnya membantu nggak? Sebenarnya ilmu public speaking itu penting dimanapun, entah itu di dunia acting, di dunia karir kita, di kantor manapun itu penting banget gitu. Karena sepintar apapun kita, kalau misalnya kita nggak bisa ngebawain ke orang, ya sama aja bohong gitu. Karena banyak kok teman-temanku yang emang dulu juara 1 terus, tapi pas sekarang ingin disuruh presentasiin atau disuruh negosiasi ke klien nggak bisa, ya itu pasti dia nggak bakal dipercayain lah gitu. Karena orang-orang nggak lihat dulunya itu dia juara berapa, tapi sekarang ini mereka pada lihat lu cara bawainnya itu gimana, bisa ngepercayain kita gak gitu sebagai customer atau klien gitu. Makanya itu sebenarnya public speaking penting banget, apalagi di dunia acting ini minimal banget ya kita harus punya lah ilmu public speaking agar pas lagi reading atau apapun tuh enggak gitu loh, kayak enggak kagok-kagok atau gimana. Dari ya minimal banget kita lancar lah, walaupun feel yang kita rasain misalnya disuruh marah nangis itu kayak belum terlalu, tapi minimal banget ya harus bisa lancar ngomongnya gitu. Nah ini salah satu, istilahnya tadi kan Mas Reza bilang, oh ini yang juara 1 di sekolah segala macam, belum tentu pas sudah kerja itu seperti ini. Ya ini berbahagialah kita yang sering duduk di belakang, misalnya dipanggil ke kepala sekolah, akhirnya itu belajar speak. Kamu kenapa duduk belakang ribut? Akhirnya kan belajar public speaking. Bener juga. Meyakinkan kepala sekolah, oh enggak kok, itu kita lagi ngomongin pelajaran, Bu. Akhirnya terasa nanti pas di perusahaan bisa public speaking, bisa ngomong ke klien. Bener juga ya, bener ya, iya baru kepikiran juga. Kan nyari alasan, masa sih Mas Lino dipanggil ruang kepala sekolah pakai rumus-rumus, nggak mungkin lah Mas. Wah, makanya saya kalau sekolah duduknya paling depan. Paling depan. Iya. Soalnya apa yang cakep-cakep di depan ya. Jadi Mas Lino dengan sukarela di depan. Biar merasa cakep. Oke. Aduh. Nah, Mas Lino nih, kira-kira nih ada sutradara atau film-film yang mempengaruhi Mas dalam memproduksi film ini gak? Dari gaya pengambilan gambarnya, soalnya dari tone warnanya ini kayak agak berbeda nih, benar ya kalau saya perhatiin ya, seperti itu. Itu ada referensi dari sutradara atau film atau gimana? Masing-masing sebenarnya ada. Kayak Shock itu sebenarnya saya kan emang lebih senangnya nonton film-film apa ya, bukan film-film komersial kayak film-film kartun. Sebenarnya tuh pengen nyatuin gimana caranya ini tetap komersil, tapi secara shot, secara visual itu bener kayak film-film art house gitu. Tapi di latar yang modern, karena kan kalau kita nonton film art house kan rata-rata kan kayak hutan, di alam-alam kayak gitu. Jadi kayak kebanyakan sih kalau ngambil shot itu dari bukan Mas Angga, Mas Yosep Angginun. Jadi waktu itu sebenarnya referensi utamanya sama Mas Yandi Lawrence berdua. Nah, kalau Mas Yosep itu saya ngambilnya dari Vakansi yang Janggal dan penyakit lainnya. Terus kalau Mas Yandi itu dari serial sore sama satu lagi Janji kalau nggak salah, lupa judulnya. Nah ya dua itu. Terus dan juga video klip Mercusuar Kunto Aji itu juga 3 itu didirect sama Mas Yandi. Saya jadi kayak ngepelajarin, oh kalau dia ngecotnya kayak gini, visualnya kayak gini, pasti lagi ngobrol kayak gini, gimana caranya, karena kan waktu itu terbatas, saya jadi kayak nggak terlalu mau banyak dialog yang kayak TikTok gitu, jadi kayak gimana caranya kita bisa memperluas dialognya ini dan nggak makan terlalu banyak waktu, nggak terlalu banyak TikTok, tapi tetap bagus, orang nonton bakal tetap nyaman untuk nonton. Dan Mas Yandi itu jagonya di situ, dia bisa banget kayak tempatnya itu luas banget, kayak misalnya nih kita di lapangan ngobrol jauh aja gitu, orang nontonnya kayak cuma kayak oke, bagus nih, nggak bete nontonnya. Jadi saya ngepelajarin itu. Kalau Mas Yosep itu saya lebih ke gimana cara ngolah dialog per dialognya itu tetap apa ya, tetap enak untuk orang lihat secara visual gitu loh. Karena Mas Yosep itu jagonya di situ. Sementara kalau untuk tone warna, saya lebih saya kayak lebih mempreferensikan film karya Mas Spike Jonze. Itu film favorit saya sih. Karena emang secara warna, saya waktu colorisnya nanya, Do ini warnanya mau kayak gimana? Kayak langsung kasih trailer film art nih kayak gini. Gitu.
Oke, oke. Nah, kalau dari dari pemakaian musik, pemakaian voice over juga itu pasti ada pengaruh juga ya. Betul, betul. Hmm, hmm, hmm. Betul sekali. Nah, sekarang kita kembali ke Mas Reza. Mas Reza, kira-kira nih tantangan apa aja yang Mas Reza hadapi dikala mencoba mendalami karakter yang hari ini nih? Ada tantangan-tantangan nggak yang cukup berarti, yang berat? Istilahnya ini kok kayaknya nggak gue banget atau istilahnya gimana? Oh ya, mungkin kalau tantangan sih dari dunia acting aja itu udah tantangan banget bagi aku gitu, karena dimana biasanya itu aku di depan kamera yang emang udah tahu nih tujuannya, misalnya ya emang menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan yang emang udah ada di otak, dan ya misalnya hak satunya itu udah di briefing, ini loh materi-materi untuk Mas Reza nanti bawain gitu, dan ya udah gitu. Nah, tantangan sekarang ini yang kemarin ya di mana caranya yang emang aku biasa tampil formal di acara-acara, tampil yang emang pakai jas kemana-mana, di acting ini ya kayak apa ya, jadi anak-anak SMA gitu, yang nggak yang bisa dibilang non formal lah gitu, yang ntar bawa pizza lah gitu, terus nanti adegan-adegan nembak cewek juga lah gitu. Nah disitulah kayak chemistry-nya pun lah yang emang apa ya, dapetin feel ke aktor-aktor itu yang emang menurut aku tuh rada agak susah gitu, karena emang ini film pertama aku juga sih gitu, apalagi lawanku itu kemarin si Rachel yang emang udah biasa main film juga, dan emang udah yang emang di dunia entertainment lah gitu, si ex JKT48 itu si Rachel. Di situ ya itulah dari awal gimana nih caranya biar dapet lah gitu rasa sama dia, biar nanti pas di depan kamera tuh nggak terlalu canggung banget. Mungkin tantangannya itu aja sih, dapetin feelingnya gitu sesama pasangan atau yang lain-lain. Terusan nggak dapet feelingnya? Kan tadi soalnya bukan saya yang salah loh, dia yang bawa-bawa harus mencoba supaya dapat feelingnya, maksudnya keterusan Ya. nggak gitu. Dapat feelingnya tapi nggak dapat hatinya. Oh, Aduh. dalam nih kayaknya sutradaranya dalam Waduh, banget nih. Aduh. Awas ntar ada yang nangis nih. waduh. Aduh, ini kok kayak hari ini Mas Reza yang ini nih yang Iya, di ini roasting nih. di Kenapa roasting jadi terus. di roasting? Ini judulnya roasting Reza Pak Lewi ini kayaknya nih. Bukan bicara film nih. Sebenarnya sih Mas Reza, sebenarnya sih Mas Rido sih minta saya roasting Anda, jujur aja. Cuman ya supaya Anda mau, Waduh, ya saya ketahuan. nyari alasannya ini mau bicarain film loh, tapi sebenarnya ini bilangin bicarain film tapi kita roasting ya. Oke, bos, saya Iya, bilang gitu. iya. Oke, boleh. Oke, oke. Ketahuan deh. Oke, tapi kan emang pas awal itu Mas Reza kan yang mengajukan diri, Mas Rido, gue mau dong ikutan proyek lu nih. Iya, Itu karena apa? Karena tertantang ingin mencoba sesuatu yang baru. Dan pertanyaan berikutnya itu sebenarnya udah tahu belum lawan mainnya akan si Rachel dan teman-temannya? karena kenapa aku kayak ngajuin karena emang dari dulu itu aku punya impian, aku pengen banget loh jadi aktor film gitu. Jadi tuh emang dari kecil tuh pengen banget masuk TV, ibaratnya gitulah Masuk gitu. TV mah, Pengen mau banget, masuk TV. pengen banget ditonton oleh orang banyak, pengen banget dikenal gitu oleh orang-orang banyak gitu. Dari dulu tuh punya banget impian seperti itu. Makanya dari setelah lulus SMA, aku coba rutinin sampai sekarang tuh konsisten personal brandingku di sosial media gitu. Dan salah satunya aku mau coba nih di hal-hal baru yang emang di dunia perfilman gitu. Dan kebetulan banget, alhamdulillah nggak tahu kenapa nih ketemu nih sama Bang Rido dari temenku yang emang ketua Gensmart Kepulauan Riau. Jadi ada nama temanku itu Agung yang emang udah kenal lebih lama lah daripada aku, Bang Rido ini gitu. Nah di situ aku kayak coba kenal gitu sama sutradara, dan ternyata Bang Rido juga agak humble nih gitu, cukup humble ke emang orang-orang baru, kan banyak banget orang-orang apalagi sutradara yang apa banget sih gitu kan, lu siapa gitu. Nah di sini kayak oh alhamdulillah lah mau gitu, udah, dan sampai sekarang bisa
WA-WAan dan ya udah diajak gitu. Dan nanti juga ada lagi sih project sama Bang Rida juga, alhamdulillah diajak. Waduh, jadi keterusan nih ya, yang awalnya jiper, istilahnya aduh takut nih, ragu-ragu, sekarang kayak percaya diri udah mulai terpupuk ya. Ya, aku emang orangnya gitu. Jadi dari awal misalnya jadi pembicara, host apapun itu, aku pengen coba dulu hal-hal baru yang emang dari kemarin itu belum pernah. Aku pengen cari yang emang mungkin mumpung aku masih muda gitu, aku carilah gali-gali yang emang aku belum pernah. Kalau misalnya emang di situ bagus dan aku nyaman, ya aku terus gitu. Dan di sini balik lagi relasi itu penting gitu. Jadi di sini aku kenal oleh produser-produser, aku kenal sama sutradara dan lain-lain. Nah, Mas Reza, ada film atau istilahnya aktor yang jadi istilahnya buat pembelajaran Mas gak waktu kemarin itu? Pembelajaran dari aku pribadi sih banyak banget gitu. Dimana yang pertama aku ketemu dengan orang-orang baru yang emang beda bidang lah gitu, yang emang sebelum-sebelumnya itu lebih ke narasumber-narasumber yang emang pembahasannya itu ya sesuai topik-topik aja dan yang lebih terfokus ke pendidikan atau apapun deh gitu. Nah, tapi di sini tuh kita dapat pembelajaran baru di mana ya kita itu bisa menggali karakter di diri kita gitu, yang tadinya emang bukan karakter gue banget tapi disuruh gitu, misalnya disuruh nangis kah atau disuruh gimana kayak gitu-gitu, itu pembelajaran dari aku banget gitu. Terus memanage waktu juga pastinya, karena di situ kan aku juga dapat panggilan jadi pengisi acara juga waktu itu, terus jadi masih kuliah juga, jadi memanage waktu itu benar-benar berharga banget. Sampai aku sendiri talent yang emang nginep bersama tim-tim dari PH Pur Picture. Iya, di mana talent semua udah pada pulang, tapi di situ aku kayak nggak mungkin banget kalau pulang, takutnya nggak keburu nih deadline gitu. Di situ aku nginep lah gitu bareng sama mereka. Nah, disinilah keseruannya, di mana aku anggap bukan pekerjaan di sini gitu, bukan aku talent mereka kru, enggak, tapi aku benar-benar nggak mandang itu, aku ratain semua gitu. Di sini anggap keluarga gitu, yang emang benar-benar seru gitu ngejalaninnya 4 hari itu, dan tiba-tiba nggak kerasa aja udah kelar nih gitu. Walaupun di endingnya ada problem bersama, ada tetangga yang emang usik gitu. Waduh. Tapi kangen nggak Bang sama krunya? Wah, kangen banget, sama makanya bulan besok nih pengen ketemu mereka lagi. Waduh. Biasanya gitu tuh ya, apa? Jadi nanti reunian kecil gitu ya. Aduh. Nah, itu makanya kita berkeributan lagi. Kita berkeributan lagi. Gitu. Film series pertamaku bertemu dengan emang kru-kru yang emang baik dan asik gitu. Aku suka karena dulu aku juga ikut casting iklan film, dan bener-bener galak banget gitu, kayak cut, goblok kamu gitu. Jadi kasar langsung tuh keluar kata-kata kasar tuh. Di situ langsung down, langsung wah gila. Ternyata keras banget nih dunia ini gitu. Dan pas sama Bang Rido ini ternyata krunya asik banget gitu. Yang aku pikirin, wah takutnya nanti gue yang jadi beban nih di sini dan bakal diomel-omelin banget nih. Karena emang gue doang yang emang belum pernah gitu. Ternyata asik gitu, ya udah. Krunya nggak ada yang waras emang. Krunya nggak ada yang waras. Krunya emang nggak ada yang waras emang. Oke, itu jadi hal-hal menyenangkan yang dialami oleh Mas Reza tadi udah diomongin ya. Nah, itu sebagai catatan ini tadi Mas Rido juga ngomong, iya emang film pertama gue sengaja baik-baikin. Oh, film kedua habis tuh Reza. Waduh. Dia nggak tahu aja film kedua kontraknya itu lebih mengikat itu. Wah, udah deh. Clippernya kalau salah dilempar lah katanya, nanti direncanain gitu tuh, clipper lah, boomer lah. Rencana kamera sih. Kamera. Kesannya murah banget kamera. Dilempar. Nah, Mas Rido,
Saya mau nanya Mm-mm. nih, pasti kan kalau syuting itu pasti ada hal yang menyenangkan, ada hal yang istilahnya menyebalkan lah. Nah kalau tadi kan Mas Reza kan udah cerita nih hal-hal yang menyenangkan karena dia nggak berani lah cerita hal-hal yang misalnya nggak enak. Soalnya kemarin saya kasih catatan itu, berani gak ngomongin hal-hal yang nggak enak? Jangan deh, jangan deh, nggak enak sama Ridonya. Nanti gue nggak dipanggil lagi. Nggak bercanda. Bercanda Mas. Kalau ini mendingan menyerahkan kepada yang punya film ya Mas ya. Mendingan Ya. nyerahin ke sutradara yang hal-hal yang nggak enaknya. Ya. Mm-mm. Tantangan-tantangan atau hal yang nggak enak. Kalau dari yang nggak enaknya ya dulu. Sebenarnya bagian yang paling nggak enak adalah pertama waktunya itu terbatas. Jadi kita tuh kayak sutradara tuh pengen apa sih? Aduh kurang nih, tapi aduh anjir waktunya udah segini nih. Udah mepet nih, apalagi lokasi syutingnya kan lumayan juga, lumayan jauh mepet-mepet. Jadi kayak secara apapun kita sebagai sutradara tuh kita pengen ini tapi kayak ya udahlah kita ini udah yang terbaik nih, udah yang terbaik, kita udah ngasih yang terbaik. Itu pertama yang paling gak enak. Terus yang kedua adalah itu benar yang seperti yang Reza bilang tadi di akhir tuh ini sebenarnya kocak sih. Jadi kita ini kru seperti yang saya bilang itu krunya itu emang kru yang gak waras. Beneran ketika dibilang itu kru yang gak waras. Jadi kita tuh nginep di satu rumah di BSD, rumah kecil kayak di komplekan gitu. Nah krunya ini kalau setiap malam tuh kayak suka teriak-teriak jelas gitu. Iya jadi kayak apa ya? Yang malam tuh kayak apa sih random banget. Terus akhirnya di akhir kita lagi rap, kita tuh lagi ngumpul terus tiba-tiba kita digerebek sama tetangga, dimarahin, kamu kayak kok kalian berisik apa segala yang ngumpul kayak gitu. Itu maksudnya ngange itu kayak video porno apa gimana? Jadi ngegerebek gitu apa gimana? Soalnya tadi teriaknya itu ngomongnya saya bingung gitu. Jadi sebenarnya kita tuh setiap malam pas balik ke rumah itu main gaple. Terus? Main gaple, main poker tuh kalau kalah. Jadi kan berisik banget tuh. Oh berisik. Iya berisik banget. Tadi soalnya ngomongnya nge kiranya itu bikin suara-suara aneh gitu. Jadi tetangga itu pada gerebek. Tapi emang suaranya emang aneh. Oh, aneh. Berisiknya itu karena suara yang aneh. Kalau suara yang nggak aneh orang kayak oh berisik kayak oke. Tapi ini orang itu kayak ini suara apa? Kayak bukan suara manusia, suara apa gitu. Suara jadi kayak jadi tuh impact-nya kenanya di kita. Jadi kayak kita rap, akhirnya rapnya kita ngumpul di rumah tuh. Kita lagi kayak makasih ya semua apa segalanya ini kita makan terus kita ini sampai RT sampai security itu datang kayak ya Allah itu kayak waduh ini mas jangan berisik ya ini terus ngumpul ini kan lagi pandemi nih apa segalanya padahal kita juga udah mematuhi protokol udah apa segalanya kan kayak langsung kayak wah ini yang paling gak enak ya. Itu siapa ini tuh yang malam tuh ya pasti ya yang nginep ya bener udah jam berapa ya jam 11 waktu itu kalau nggak salah didatengin terus yang ketiga yang paling gak enak itu ya pas udah pisah udah pada balik karena emang apa ya bahkan pengakuan dari talent yang lain dia juga ngomong kayak mas ini seriusan ini dari semua syuting yang pernah aku ikutin ini syuting yang paling asik karena krunya itu bukan tipe kru yang terlalu serius mereka tuh terlalu banyak bercandanya gitu loh bercandanya itu kayak bikin semua orang itu kayak jadi kayak step break itu kayak orang mau makan aja ke rahang itu aja udah berasa sakit gara-gara nggak ketawa terus gitu kayak jadi cuman baru bisa alhamdulillah rahang kita aman nih udah mulai syuting lagi baru serius tiba break itu itu jadi kayak selama syuting itu kayak ini nggak bisa nih break ini lama-lama ini nggak bisa nih ini ketawa mulu nih jangan nih itu sih jadi kayak kangennya tuh pas balik itu aduh udah pada balik semua udah sendiri balik Batam juga sendiri kayak aduh sepi banget langsung berasa langsung padahal baru kayak 5 menit mereka baru balik tuh baik kita pergi mereka pergi tuh kayak anjir baru 5 menit aja udah berasa gitu loh udah berasa banget tuh pas balik tuh kita langsung kayak bikin Discord ngobrol kayak gimana kabar kayak itu tuh benar-benar kayak itu berasa banget karena kayak udah bondingannya itu udah berasa banget dan itu talent sampai Reza juga udah ngomong kayak asik kayak itu benar hal yang nggak boleh menyenangkan sih waktu udah pisah lah gitu udah enak itu sih kata itu 4 hari untuk selamanya ya betul kalau Nicholas Saputra 3 hari ini 4 hari 4 hari untuk selamanya 4 hari untuk selamanya nah selain dari kejadian yang terakhir itu
ada kejadian apa nggak? Misalnya, oh tiba-tiba nih lagi mau syuting, udah Oh, ada. siap-siap hujan atau apa gitu. Apa? Iya, ada satu lagi. Jadi kita waktu itu sehari sebelum syuting itu kita punya masalah, kita mobil cuma ada satu. Sementara kita punya kru ada lumayan 12 orang, talent ada 6 atau 7 orang. Mobil satu nggak cukup dong kan? Nggak cukup karena waktu itu mobil kita Avanza. Avanza itu cuma cukup nampung 6 orang. Kita kayak butuh, aduh gimana nih, kita butuh paling nggak 2 mobil lagi nih. Akhirnya ditelepon temen yang kebetulan tinggal di BSD, lu lagi nggak pakai mobil, nggak boleh, nggak pinjam per hari, pinjam. Yang satu lagi kita nggak punya nih, ada yang punya temen nggak nih yang ini? Wah nggak ada dong, kalau motor ada yang, ya kalau motor nggak usah ngomong. Terus habis itu kita dapat ini, tadi gue barusan lewat nih nyari makan luar. Terus tadi itu ada di pelang gitu, ada nyewa mobil nih enggak, kayak di tiang listrik itu. Terus katanya ada rental mobil, lu mau coba hubungin nggak? Jam 12 malam, jam 1 malam, itu kita hubungin. Aduh, dibalas nggak? Besok kita jam 6 udah mau berangkat nih. Gimana nih? Udah, dibalas kayak jam 1:30 itu baru dibalas tuh kan. Mas, bisa mas, mau butuh jam berapa? Jam 6. Bisa nggak ya? Gilanya lagi tuh mobil di daerah di dekat Sudirman. Rentalnya Sudirman, kita di BSD. Itu yang nganterin mobilnya dari Sudirman sampai BSD, pas nyampe di rumah kita tuh kayak matanya udah kayak itu. Nih orang nggak tidur. Soalnya udah tidur nih. 2 jaman itu pasti kan kalau mau pergi kan itu. dari jam 2. Iya, BSD. Parahnya lagi adalah ini emang benar-benar parah dan itu sampai sekarang masih jadi bahan bercandaan di kru. Kita pakai tuh hari pertama dari BSD ke Menteng karena kita kan langsung syuting di apartemen. Itu mobil dipakai sama temen kita bawa tuh udah, karena ternyata mobilnya kan kita pengennya matic tapi dapatnya manual yang bergigi gitu kan. Kita itu udah bisa. Udah jalannya tuh kayak kita mau mogok gitu, kayak berhenti. Nyampe di apartemen, alhamdulillah. Ini gue mau ngaku aja, ini pertama kali gue bawa mobil manual. Nggak pernah. Membahayakan penumpang. Nggak pernah bawa. Pas terakhir tuh mau nganter talent pulang, itu remnya mobilnya blong di tengah jalan. Rem mobil bisa. Udah mobilnya kayak gitu, terus ternyata mobilnya blong. Hah? Pas gue lagi balik tuh, lagi ngobrol sama teman tuh telepon, mobilnya blong. Hah, di mana? Masih jauh nggak? Masih sekitar 5 kiloan lagi. Anjir, 5 kilo. Mereka jadi talent-talent yang ada di dalam mobil tuh kayak nungguin 3 jaman ada tuh mobilnya dari Sudirman tuh diantarin lagi. Wah, 3 jam nungguin lama. Aduh ini udah nggak enak nih. Kayak gimana nih mobilnya blong apa segala. Tapi kata mereka tuh kayak nggak apa-apa kan, kita tahu kayak mobilnya blong apa segala. Soalnya kan tadi pas kita jalan tuh emang udah rada-rada menuju blong gitu. Kayak emang itu parah, itu paling parah. Tapi sampai sekarang tuh masih sampai jadi bulan-bulanan tuh kayak konsing. Ntar kalau ada syutingan lagi lu lagi bawa doain semoga nggak blong lagi. Karena dia, ya ampun, itu syuting film pertama aja gue udah nyambung nyawa, lu mau nyuruh gue nyambung nyawa lagi, gimana itu? Udah gue pertama kali bawa mobil manual lagi di Jakarta lagi gue suruh bawa. Nanti ketahuan polisi tuh, ini kok bawanya ini diberhentiin. Untung aja enggak. Nah, Mas Reza, gak enak banget. Ada kejadian yang nggak enak ya istilahnya, atau istilahnya yang sempet kok bikin moodnya gimana gitu, enggak? Betul. Itu emang kejadiannya karena itu kan hari pertama kita syuting, kita di Menteng, dan itu kan dia bawa mobil jadi pelan-pelan. Kalau di Google Map kita dari BSD rumah ke Menteng itu kan sekitar 1 jam 50 menitan ada, karena kita pakai lupa dari mana. Tapi karena dia bawa mobil itu mandet-mandet, berhenti. Itu jadinya kita tuh nyampe 3 jam padahal itu saya ada di mobil itu. Sutradara itu ada di mobil itu. Jadi nggak bisa mulai. Sampai sana talentnya udah di situ, lagi sarapan gitu dong. Nah ini nih orangnya ini gitu. Nah ini nih orangnya ini tunggu ini. Jadi kayak moodnya itu jadi kayak kurang enak gitu, kayak aduh nungguin lama nih karena kita jadwal syutingnya jam berapa ya? Harusnya jam 12. Kita itu baru nyampe jam 2. Saking selama itu. Ini nih orangnya ditunggu itu udah nggak enak sih. Itu moodnya hari pertama tuh. Tapi alhamdulillah jadi enak gara-gara ada di scene di mana kita akhirnya ada pizza, terus akhirnya saya udah gue pesen pizza aja nih yang agak gede nih, yang kayak orang seneng, terus orang seneng alhamdulillah ada saya pizza, orang kayak
wah alhamdulillah moodnya udah baik lagi gitu. udah tenang banget. Itu bagian paling nggak enaknya itu kayak talent tuh moodnya jadi nggak enak di itu hari Hari pertama aja pertama sih. lagi ya. Apalagi maksudnya Hari apalagi hari pertama. pertama lagi berarti. Hmm. Nah, kalau Mas Reza gimana Mas Reza? Ya, kalau aku juga jujur ngewakilin talent juga seperti itu di hari pertama, di Hari mana pertama kan? iya hari pertama di mana tuh kita langsung kayak gibah gitu loh, kok biasanya tuh kalau orang-orang yang teman-temanku yang talent itu kan yang udah biasa syuting ya, jadi aku kayak ngikut aja. Mereka bilang biasanya tuh kalau ku syuting para kru-krunya dulu yang datang, Udah tapi di situ. di sini kenapa talent dulu nih yang datang? Di situ tuh udah pada bete banget sampai Iya bener. 2-3 jam gitu, sampai 3 jam ya? 3 jam. Iya mungkin 3 jam, sampai tuh kita jajan dulu lah di luar gitu Iya. kru-kru gitu, saking talent saking bosennya gitu, dan bener-bener bete banget gitu, dan ya udahlah mungkin itu. Dan Tapi kan sebelumnya kan ditelepon kan, kalian ditelepon sama mobil sebelahnya ya kan? jadi kita kayak dijemput di Sudirman, Menteng ya? Di Menteng. Iya, jadi kita dijemput. Oke, dijemput tuh udah apa tuh? Tepat waktu lah. Kita udah ngumpul juga tepat waktu di Menteng. Nah, tapi sutradara, produser, kameramen itu pada belum ada. Masalahnya yang ada di mobil manual yang kayak gitu tuh krunya semua, kru intinya semua gitu. Jadi nggak bisa mulai. Ada beberapa kru doang gitu yang Silna siapa gitu pokoknya. Tahu kok. Iya, 1 atau 2 orang doang gitu, dan kita tuh gerutuin si kru itu doang, dan dia katanya sampai nangis karena iya bener. Dia merasa bersalah. Di talentnya, Kak, ini kita kapan ya, kita butuh kejelasan dan lain-lain. Terus iya bener. Sementara talent juga diusir gitu loh, diusir oleh pihak hotelnya. Ini kira-kira mau check-in atau gimana ya, soalnya nggak boleh ngumpul-ngumpul nih gitu. Karena sementara kita bawa peralatan, karena check-innya ya di mobil, orangnya di mobil manual itu juga. Iya. Orangnya sama. Sementara kita juga tas kita juga masih di lobby gitu, jadi kayak numpuk, nggak boleh. Di situ kayak bad mood aja gitu, ya elah males banget gitu di situ. Yes. Itu day pertama sih, itu yang paling parah itu awalnya. Iya benar sih, apalagi itu yang bikin istilahnya, yang bikin tambah parah itu merupakan hari pertama ya. Tapi istilahnya puji Tuhan, alhamdulillah sih, nah berarti akhirnya itu bisa lancar, malah istilahnya melalui itu ya. Nah itu dia, kalau itu batu itu bisa dilewatin ya jadi bisa lancar, kalau enggak pasti ke depannya itu per hari bete banget pasti pada udah ngoceh-ngoceh ya. Udah pasti pada ngoceh-ngoceh tuh kayak aduh ini gimana. Tapi sekarang kalau Mas Reza inget-inget lagi, ketawa apa tetap aja yang ngomel nih? Enggak, aku ketawa sih, karena juga abis itu kru-krunya juga kayak ngelawak dan lain-lain gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Malam-malam ya kelar syuting itu video hari kedua ketiga juga enggak diulangin gitu kesalahannya, karena dari kitanya juga langsung protes, kayak Rachel gitu, dia langsung tolong ya, mungkin next jangan telat-telat kayak gini lagi gitu. Jadi mungkin krunya langsung nyadar dan introspeksi gitu, nextnya dia langsung ya tepat waktu gitu sih. Jadi ya udahlah. Iya, soalnya moodnya juga di 2, 3, 4 juga udah bagus kok. Soalnya memang menurut pengalaman saya kan juga sempat buat film pendek, emang benar sih, dalam arti pasti ada clash-nya sih sedikit-sedikit begitu, dari ya tadi itu, dari kedatangan waktu, ada yang suka telat, atau misalnya ada yang nggak sesuai, atau kadang-kadang itu, atau tadi itu kita mau syuting outdoor, tiba-tiba kok cahayanya berubah, itu jadi bete banget. Misalnya terus kita pengen syuting di sini awalnya boleh, tiba-tiba nggak boleh. Ada juga itu kena. Nah kayak gitu itu biasanya itu pasti dialamin sih, dan nanti pasti dialamin sih. Tapi itu justru yang akan membuat memorable sih. Berarti akan membuat kita tertawa, yang tadi saya bilang itu mungkin aja ini 4 hari untuk selamanya, dalam arti. Dan apalagi untuk Mas Reza kan juga ini kan merupakan acting pertama, dan untuk Mas Rido ini merupakan film pertama juga Mas Rido ya, kalau nggak salah ya. Kalau yang komersil pakai komersil, betul. Kalau komersil ini pertama. Kan soalnya kan kalau yang biasanya kan mungkin kan untuk ditayangkan di beberapa dalam arti komunitas ya, Mas Rido ya. Betul. Ini sebelum kita tutup nih,
Kira-kira Mas Rido ada harapan nggak setelah serial ini dirilis? Ini kan tadi kan baru tadi ini jam 7 baru yang episode 2 ya. Episode 2. Yep, betul. Hmm. Kalau sebenarnya kalau harapan sih sebenarnya nggak muluk-muluk kayak harus rame, harus apa, itu minimal orang itu bisa menghargai apa yang udah kita bikin selama 4 hari. Jadi kayak sebenarnya kesalahan-kesalahan kita tuh banyak, ya minimal tuh orang bisa kayak, sebenarnya harapan utama saya itu bukan di rame atau apa ya, karena saya tuh tipe orang yang bahkan jarang nontonin karya saya sendiri. Itu saya paling jarang banget. Karena alasannya adalah ketika saya nonton karya saya sendiri, saya pasti bakal nggak mau dong kayak ngejelek-jelekin karya saya kan. Saya pasti bakal ngebagus-bagusin. Jadi kayak ketutup apa yang udah saya salah. Jadi sebenarnya harapan orang nonton tuh, setelah orang nonton tuh orang langsung kayak nge-WA atau enggak kayak bikin review kayak, "Mas, ini kesalahannya di sini, kesalahannya di sini. Aku rasa bisa diginiin, aku rasa bisa gini." Jadi aku lebih memilih kalau misalnya ini udah jadi, orang udah pada nonton, berharap orang itu bisa ngasih pandangan lain. Karena emang saya itu lebih excited kalau ada orang yang setelah nonton dia ngasih satu pandangan lain. Kayak contoh deh, satu film pendek, The Word of the Sea, itu kan filmnya nggak ada dialog sama sekali. Jadi kayak orang menafsirkan lain-lain. Jadi setiap kali ada orang "Mas, aku habis nonton, tafsirannya menurut aku kayak gini-gini." Jadi kayak kita tuh jadi kayak punya pandangan lain, oh orang lain bisa mikir kalau film kita tuh kayak gini loh. Oh kayak gini, oh menyenangkan juga ya kalau ternyata kita bisa ngikutin pandangan ini, oh ini. Jadi kayak saya bisa ngebuka pikiran-pikiran baru di dalam pikiran saya setelah mendengarkan orang berpendapat soal itu. Jadi sebenarnya kalau tanya harapannya ya semoga sih orang-orang bisa ngasih masukan, ngasih pendapat aja udah. Karena saya jujurnya emang nggak nonton. Yang ini aja 2 ini nggak nonton. Oh ya, kalau saya justru menonton untuk mencari kesalahan. Biasanya kalau misalkan kalau yang karya kita sendiri, justru kita harus menonton untuk mencari. Kalau saya pribadi ya, maaf ya, ingin mencari kesalahan apa yang bisa kita perbaiki. Nah, Mas Reza sendiri ini nonton nggak? Berarti nonton episode 1-2-nya nggak untuk melihat actingnya atau gimana? Nonton. Aku pasti selalu dari itu perfilman atau kemarin aku jadi isi biasanya kan aku lebih ke talk show, webinar dan lain-lain. Itu aku pasti selalu minta dong tayangan ulangnya gimana gitu ya, untuk aku nilai diri aku sendiri nih, oh ternyata aku kekurangannya di sini, ini kekurangan di sini, caranya begini gitu. Dan kemarin episode 1 nonton. Nah, untuk episode 2 sih aku belum nih. Nah, abis ini pengen nonton. Udah tayang. Saya udah nonton juga. Iya. Oke. Nah, sekarang Mas Reza, kira-kira ada pesan kepada para sobat BB69 nggak mengenai serial ini? Oke, pastinya yang tadi Bang Rida juga udah bilang, harapanku teman-teman yang emang sobat online lah, agar bisa menghargai perfilman Indonesia gitu, karena jujur aku juga baru tahu nih ternyata produksinya seperti ini gitu, nggak segampang atau nggak semudah para yang emang orang-orang lihat gitu, yang emang jadi terus oh ini kok kesalahannya gini, yang emang cuma sindir-sindir, ini jelek nih filmnya, ini jelek gitu, padahal di balik itu tuh bisa bikinnya 1 minggu 2 minggu yang sampai talentnya ketinggalan kuliah kah atau ketinggalan kerjaan untuk untuk menjadi pemeran ini aja gitu. Dan dari situ pun talent-talent juga pasti berusaha untuk menyamai karakter agar bisa diterima lah oleh kalangan orang banyak gitu. Jadi pesan-pesan dari aku pribadi untuk menghargai aja, entah itu perfilman kecil atau besar gitu. Itu sih. Oke. Nah, Mas Rido, ada kata-kata penutup nggak untuk para sobat BB69? Buat sobat-sobatku semuanya, kalau mau nonton Cinta dan Hal Rumit lainnya, nonton Gitunes, jangan di Telegram. Emang ada di Telegram ya? Gitunes kan gratis juga. Kemarin malam ada yang nyebut, kemarin malam, Mas, kemarin aku lihat loh ada Telegram, mana? Ada yang kayak gitu. Loh, Gitunes kan belum apa-apa. Gitunes free kan? Free? Iya. Enggak, ada yang berbayar juga, tapi ada yang free juga. Enggak, maksudnya yang ini episode 1, episode 2. Soalnya saya nonton di sana juga, oke. Iya. Nah, bangga gak di Telegram ada? Di layar kaca 21 kemarin saya ngecek loh, ada layar kaca itu. Oh iya benar ada, bangga. Bangga, kalau untuk kali ini bangga dong. Ya? Iya bangga.
Karena kan kesannya kalau udah kayak gitu kan berarti orang nyari kan, aduh pengen nonton nih tapi aduh nggak ada ini nih, kayak gitu. Iya Jadi kayak, benar. yes akhirnya nih. Tapi jangan ditonton juga. Lagian kan juga itu kan juga gratis kan ya, maksudnya Iya gratis. setahu saya juga nonton di Gtunes, tinggal download aja aplikasinya, tinggal subscribe, Bikin misalnya akun. login, ya kan, Mhm. habis itu sign in, terus habis itu selain itu kan juga bisa dengerin lagu-lagu lainnya kan, seperti itu, Betul, musik-musik segala betul. macam. Nah, ini saya juga download aplikasi tersebut khusus untuk menonton ini nih, dan saya baru tahu. Ternyata ada tuh yang namanya aplikasi ini. Ini maaf kata, benar-benar saya biasanya kan antara Joox atau Spotify misalkan. Tapi kalau dengan ada ini kan otomatis saya ingin menonton, saya penasaran nih karyanya si Mas Rido. Jadi saya mau nonton nih seperti itu, dan saya akhirnya itu sign in dan bisa seperti itu. Oke, ini seru banget nih hari ini, emang kita ngobrolin ini serius tapi santai. Saya ada yang di roasting segala macam, ada yang, padahal bukan maksud hati roasting, walaupun ya oke lah kalau di roasting ya oke, nggak apa-apa. Terus habis itu juga bicara tentang keluh kesah isanya saat syuting. Nah itu emang yang terjadi, emang seperti itu sih. Nah ini terima kasih banget nih untuk Mas Rido, Mas Reza. Semoga nih sukses untuk serialnya, dan ditunggu nih. Tadi soalnya udah ada bocoran dari Mas Reza nih bahwa udah ada tanda kutip udah ada proyek berikutnya nih. Kita tunggu nih. Kita tunggu. Iya. Siapa tahu butuh talent seperti saya, boleh. Aduh, boleh. Nantangin kita Mas Rido. Bisa bawa mobil manual nggak? Manual saya bisa. Nah itu aplikasinya saya ini bisa bawa mobil manual gitu ya. Aplikasi utamanya. Oke, sekali lagi thank you banget untuk bergabung pada hari ini, dan sekali lagi sukses, dan nanti jangan bosan-bosannya nanti kalau suatu saat saya minta untuk undang lagi untuk datang, mungkin untuk bicarain film yang akan diproduksi atau bicarain film-film lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you.